Cerita pun berawal di sebuah tempat informan yang ada di USA. Di sana ada seseorang yang berambut kuning menanyakan kepada temannya yang berambut merah tentang keadaan situasinya sambil dia memberikan kopi kepada temannya itu. Si merah pun menjawab bahwa keadaan saat ini seperti biasa, semuanya normal. Dia pun mengeluhkan tentang pekerjaannya saat ini yang hanya mengawasi monitor dan juga sudah melakukannya selama 3 tahun. Si kuning yang mendengar itu pun hanya bisa tertawa dengan keluhan temannya itu. Dia pun mengatakan bahwa itu baru 3 tahun. Sedangkan dia sudah berada di tempat ini sejak perusahaan ini dibangun, sejak 8 tahun yang lalu. Si kuning pun mengingat 8 tahun yang lalu tentang inti dari pekerjaannya. Di sana terlihat ketua dari kelompok si rambut kuning memerintahkan bahwa mereka semua harus bahkan wajib untuk selalu mengawasi pria yang ada di perahu itu. Ini bukan permintaan, ini perintah dari Langley House dan perintah langsung dari White House, ucap sang ketua. Setelah itu, tiba-tiba si rambut merah melihat ada yang aneh di monitor dan langsung memberitahukannya kepada si rambut kuning yang dia panggil kapten. Si merah pun mengatakan bahwa perahu yang selama ini mereka awasi terlihat bergerak sedikit lebih cepat. Melihat itu, si kuning pun terlihat terkejut. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung menghubungi bosnya untuk melaporkan bahwa ada masalah terjadi. Peringatan merah, ungkapnya. Hah? Setelah itu, scene pun berpindah di pulau di Pasifik bagian selatan. Di sana ada si rambut kuning bersama pasukannya sedang berbicara kepada seorang pria. Si kuning pun mengatakan, kenapa si pria ini mengabaikan perjanjian dan meninggalkan area aman yang sudah ditentukan? Langley House dan White House kecewa karena hal itu, ungkap si kuning. Mendengar itu, sang pria yang lagi ngerokok pun hanya menanggapi bahwa dia tidak peduli dengan mereka dan dia hanya ingin berbicara dengan orang yang benar-benar bisa dianggap sebagai penanggung jawab. Si kuning pun tak habis pikir dan langsung menyerahkan sebuah benda untuk menghubungi presiden. Dan tak diduga-duga, si pria ini malah bercandaria dengan presiden. Namun setelah itu dia mulai serius membicarakan sesuatu. Dia pun mengatakan kepada presiden bahwa dia telah banyak memberikan keuntungan selama 8 tahun ini. Tapi semua perjanjian pasti ada batas habisnya. Dan sekarang aku hanya ingin merokok dan menginjak-injak bumi, ungkapnya. Lalu sang pria ini pun lanjut mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi melakukan seperti ini. Bukankah kalian sudah tahu tentang kondisi tubuhku? Ahli medismu pun pasti sudah melihat perkembangan dari kondisi fisikku. Lalu sang pria ini pun membuat satu perjanjian terakhir kepada presiden bahwa seluruh prosedur ledakan yang dia curi akan dihilangkan setelah 3 bulan. Namun sebagai gantinya dia ingin selama 3 bulan itu orang-orangnya tidak diburu. Karena menurutnya selama itu orang-orangnya akan tenggelam dan menghilang dari dunia. Ini adalah penawaran terakhirku. Jika kau terima, kita bisa berkumpul bersama dan minum untuk perayaan ini. Tapi jika tidak, boom! Bom nuklir akan meluncur. Menarik bukan? Tuan Presiden, aku hanya ingin memastikan. Jadi apa kita sepakat? Setelah itu, dia pun menyerahkan alat komunikasinya kepada si kuning sambil mengatakan, sepertinya Tuan Presiden menyetujui perjanjian ini. Ayo kita rayakan semua ini sambil minum-minum. Mendengar itu, si kuning pun berucap bahwa sang pria ini benar-benar layak jatuh ke neraka yang terdalam. Apakah kau dendam padaku? Tanya sang pria. Si kuning pun langsung menjelaskan bahwa selama 8 tahun ini dia melayani kalian dan itu sangat merepotkan. Apakah kau mengerti, Lucifer brengsek? Mendengar itu, sang pria pun sangat kesal dengan julukan Lucifer. Dia pun mengatakan bahwa dia lebih senang dipanggil Yama. Yama anggap saja raja neraka atau dewa yang mengendalikan kehidupan dan kematian. Yama ya, baiklah, kami akan menangkapmu, ungkap si kuning. Bagaimana mungkin aku membiarkan diriku tertangkap olehmu? Orang-orang dari White House harusnya mengerti itu, tapi sepertinya kau tidak. Namun aku sadar kondisiku juga, dan tahu betul kapan aku mati. Aku punya waktu hanya 4-5 tahun lagi. Tak pikir panjang lagi, si kuning pun memerintahkan pasukannya untuk mengepung. Pria ini akan terus bertarung sampai ajal menjemputnya. Lagi pula, dia itu masternya bela diri tingkat atas, ungkap si kuning. Sayangnya, scene berpindah. Di sana terlihat ada orang penting yang tengah dikawal. Namun, tiba-tiba dia tertembak. Target tereliminasi. Firefly melapor, ucapnya.
Sang gadis cantik dan aduhai ini pun langsung pergi dari tempat kejadian, sambil menghubungi seseorang yang dia panggil Pox. Dia mengeluh tentang senjatanya dan agar Pox tingkatkan lagi senjatanya itu. Dia juga tak ingin lagi menerima misi seperti ini di hari libur. Namun Pox pun mengatakan tidak ada lagi misi untuk kita. Perintah terakhir untuk kita adalah pergi ke silent mode. Firefly pun menanyakan berapa lama kita harus diam. Selamanya, jawab Pox. Mendengar itu, Firefly pun tak percaya dan menanyakan siapa yang memberi perintah seperti itu. Dia pun ingin berbicara kepada bos. Namun, Pox mengatakan bahwa itu perintah langsung dari bos. Beberapa jam lalu dia memberikan perintah, bahkan rekaman perintahnya pun masih ada. Firefly pun sangat emosi mendengarnya dan menganggap bahwa Pox sedang membohonginya. Tapi Pox menjelaskan bahwa mereka telah lama bersama dengannya selama bertahun-tahun. Kau tahu aku dan juga kau sangat mengetahui dia kan? Jadi, apakah dia benar-benar akan pergi? Tanya Firefly sambil menangis, tapi tetap cantik ya. Hal terakhir yang dia katakan adalah dia ingin kita pergi ke surga. Untuk neraka, dia sendirian sudah cukup. Baiklah Firefly, laksanakan perintah terakhir itu. Ini akan jadi terakhir kalinya kita saling berhubungan. Jika kita memiliki kesempatan, mari kita bertemu lagi di kehidupan kedua, ungkap Pox. Firefly pun terdiam sejenak. Setelah itu dia bergerak membawa senjatanya dan menembakkannya ke sana kemari. Aku ingin lihat tempat seperti apa neraka itu, ucap Firefly. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di udara atau lebih tepatnya lagi di dalam pesawat. Wow, di sana ada gadis cantik yang juga mendapatkan perintah untuk silent mode. Layaknya seperti Firefly, dia tidak memperdulikan perintah dari bosnya itu. Dia pun juga menyusul Firefly. Fox yang melihat teman-temannya bergiliran offline, dia pun juga ikut menyusul mereka semua. Cerita pun berpindah di sebuah kelas SMA. Di sana, sang guru memanggil nama Chen Nuo untuk maju dan menyelesaikan soal yang diberikan. Tapi orang yang dipanggil oleh guru itu pun hanya diam. Sial, apakah ini benar-benar neraka? Pikirnya. Pria itu kembali. Sang raja pun telah kembali ke masa saat dia masih muda. Namun, karena dia tidak dapat menjawab soal yang diberikan, sang Raja Yama pun diberi hukuman untuk berdiri di lorong. Dia pun menduga bahwa dia telah kembali ke masa lalu, namun sebagai orang lain. Karena menurutnya banyak orang-orang asing yang tidak dia kenal dan juga lingkungannya sangat berbeda. Jadi apakah ini hadiah atau hukuman untukku? Gumamnya. Nah, jadi sang MC kita ini bernama Chen Nuo. Jadi agar lebih enak kita panggil saja dia Nuo. Tiba-tiba Nuo mendengar suara orang berteriak bahwa sang bunga sekolah melompat dari atas gedung. Nuo yang melihat pun dengan refleks langsung menyelamatkannya. Setelah itu mereka pun telah berada di kantor direktur pembelajaran. Oh iya, kita perkenalkan dulu gadis yang katanya bunga sekolah ini bernama Sun Keke. Jadi kita panggil Keke. Nuo pun langsung bergumam dalam pikirannya. Untung saja dia jatuh dari lantai 2. Jika tidak, mungkin aku bisa mati tertimpa olehnya. Akan konyol jadinya jika aku langsung mati setelah kelahiranku kembali. Tiba-tiba datang sang direktur pembelajaran yang bernama Sun Sengli menanyakan keadaan Nuo yang tertimpa Keke saat terjatuh tadi, kalau-kalau ada masalah dengan tubuhnya. Namun Nuo pun menjawab bahwa saat diperiksa tadi tubuhnya tidak ada masalah. Kebetulan juga dia saat Keke terjatuh dia berada di dekat situ dan Keke terjatuh di atasnya. Jadi bisa dibilang aku penyelamatnya, ungkap Nuo. Lalu Pak Sengli pun bertanya kepada Keke kenapa dia melompat. Keke pun menjelaskan bahwa dia tadi hanya bersandar di lantai 2 dan melihat pemandangan tanpa sengaja dia terjatuh. Ayah, aku tidak melompat. Aku terjatuh, ungkap Keke yang ternyata Pak Sengli adalah ayahnya. Mendengar itu, Nuo terkejut. Hah? Ayah? Berbeda sekali. Pasti dia anak adopsi, pikirnya. Lalu Pak Sengli pun berterima kasih kepada Nuo yang telah menyelamatkan anak kesayangannya. Dia pun sudah memintakan izin kepada guru Nuo kalau Nuo ingin lanjut memeriksa tubuhnya ke rumah sakit atau dia akan memanggil orang tuanya.
Namun Nuo mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan tidak terluka sama sekali. Setelah itu Nuo pun ingin pergi. Namun Nuo sedang memikirkan sesuatu. Dia pun ingin mengatakan sesuatu kepada Pak Sengdi. Bisakah Anda meminjamkan aku 50 yuan? Aku sedikit pusing sekarang, dan aku tidak bisa pulang mengendari sepedaku, ucap Nuo. Singkat cerita, Nuo telah berada di tempat tinggalnya. Sang Raja Yama pun mencari-cari identitas tubuh yang telah dia pakai ini. Di sini pun kita diberitahukan latar belakang Chen Nuo. Dia adalah mahasiswa yang biasa, malah super biasa. Orang tuanya pun bercerai saat dia masih kecil. Ayahnya pun keluar negeri tanpa kabar. 6 tahun yang lalu, ibunya pun menikah lagi dan meninggalkan puluhan ribu yuan lalu menyerahkan Chen Nuo kepada neneknya. 3 tahun yang lalu, ibunya pun menggelapkan sejumlah dana publis untuk melunasi hutang judi suaminya yang baru. Dan sekarang mereka berada di penjara. Tahun lalu, neneknya meninggal, hanya menyisakan Chen Nuo sendiri, kecuali kunjungan rutin komite ke masyarakat. Chen Nuo pun hampir tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Bahkan di sekolah dia penyendiri tanpa teman. Namun, dengan identitas seperti ini membuat sang MC kita senang. Karena menurutnya dengan karakter seperti itu membuat dia lebih banyak lepas dari masalah. Setelah itu, Nuo pun melihat kalender yang menunjukkan tanggal 25. Lalu dia pun mencari sesuatu di internet sambil ngerokok. Dan juga saya menyadari hoodie yang sang MC pakai ternyata ada lambang bajak laut Shirohige. Apakah dia mantan ketua divisinya Shirohige? Atau apakah dia sebenarnya anak Shirohige yang hilang? Makanya Shirohige bermimpi sebuah keluarga, bukannya raja bajak laut. Lanjut ke cerita. Di sini pun Nuo memikirkan bahwa 15 hari lagi, tepatnya sekitar jam 12 malam, gadis itu akan menghadapi hal paling tragis dan menakutkan dalam hidupnya. Nuo pun berpikir harus pergi dan menyelamatkannya. Tapi dia pun sadar bahwa saat ini tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat dan juga tidak ada paspor untuk pergi ke luar negeri. Nuo pun berpikir lagi bahwa dia tidak bisa menyelesaikan ini dengan cara yang biasa. Setelah itu dia pun seperti bermeditasi. Lalu Shin pun berpindah ke tempatnya Keke yang tengah asik mendengarkan lagu CINTA. Nah, di sini pun kita mengetahui yang sebenarnya kenapa Keke terjatuh dari lantai 2. Saat itu dia berjalan dan tanpa disengaja dia melihat Nuo, mungkin karena ketampanan sang MC kita atau malah haki rajanya. Keke pun terjatuh. Mengingat itu, Keke pun merasa sangat malu. Nah, di sini pun kita juga mengetahui ternyata Keke mendapatkan surat dari Chen Nuo. Dilihat dari suratnya yang ada lop-lopnya, sudah pasti itu surat cinta dari Chen Nuo. Keesokan harinya di sekolah, Keke pun ingin menghampiri sang MC kita, namun di perjalanan banyak orang yang membicarakannya. Apalagi sang MC kita di kalangan para siswa laki-laki, Chen Nuo adalah panutan, karena dia tidak takut dengan direktur pembelajaran, bahkan mengirimi surat cinta kepada anaknya. Setelah itu, Keke pun menyapa Nuo dan menanyakan apakah Nuo punya waktu sebentar. Nuo pun malah menanyakan ada masalah apa. Keke pun menjelaskan dengan malu-malu bahwa dia sudah membaca surat cinta yang telah ditulis Nuo. Namun dia tidak bisa menerimanya. Mendengar itu, Nuo pun berpikir, ternyata anak yang tubuhnya sekarang menjadi milikku ini cukup berani ya, sampai-sampai menembak putri direktur pengajaran. Karena Nuo tidak ada respon sedikit pun, Keke pun mengulangi perkataannya bahwa dia tidak bisa menerima cintanya Nuo. Nuo pun hanya menjawab, oh oke, aku mengerti. Tolong jangan lakukan hal seperti ini lagi. Kita ini seorang siswa. Tugas seorang siswa adalah belajar, ungkap Keke. Nuo pun membenarkannya. Lalu Nuo bertanya kepada Keke tentang total nilai ujian tengah semester yang telah Keke dapatkan. Dengan kurang percaya diri, Keke pun menjawab 196. Mendengar itu, Nuo pun mengatakan bahwa Keke harus benar-benar perlu belajar dengan lebih keras. Sedangkan dalam pikirannya Nuo, kalau dia tidak salah itu adalah nilai yang sangat rendah. Lalu Nuo pun menepuk pundak Keke sambil mengatakan, aku berharap kamu belajar lebih keras dan bisa membuat kemajuan. Mendengar nasihat dari Nuo, Keke pun merasa kalau malah dia yang ditolak. Setelah itu, jam pelajaran pun dimulai.
Di sini, Pak Guru pun memberitahukan bahwa tanggal 10 bulan depan ada kompetisi pertukaran antar sekolah dan SMA Yan Bian Yun Chai akan segera didaftarkan. Kalian bisa melihat pemberitahuan yang dikeluarkan sekolah. Siswa yang terpilih harus memiliki tanda tangan orang tua mereka dan ada juga biaya sebesar 150 yuan. Mendengar Yan Bian, sang MC kita pun berpikir, berarti negara utara dan dekat perbatasan negara selatan. Dan itu adalah tujuan sang MC kita. Nuo pun langsung menanyakan kepada Pak Guru apakah semuanya bisa mendaftar. Sang guru pun balik bertanya, apa kamu ingin mendaftar dan ikut kompetisi matematika? Apa ada kompetisi yang lain? Tanya Nuo. Namun teman sekelasnya pun mengatakan lebih baik nanti Nuo pergi sendiri melihat di pengumuman sekolah. Setelah itu gurunya pun memulai pelajaran. Singkat cerita, setelah selesai pelajaran, Nuo pun merasa bosan. Tiba-tiba, teman sekelasnya mengajak Nuo ke warnet untuk bermain game. Karena sang MC kita sedang bosan, dia pun gas ikut. Namun saat bermain game, Nuo pun kalah terus, membuatnya makin bosan dan berhenti main. Namun, tiba-tiba ada seseorang memegang pundak Nuo. Apakah kau si brengsek Chen Nuo? Keluar, ada sesuatu yang ingin kubicarakan, ucapnya. Lalu Chen Nuo pun dibawa ke sebuah gang yang sepi. Jadi mau apa, ucap Nuo. Orang itu pun memperkenalkan dirinya bernama Nep. Sering dipanggil saudara Nep. Nep pun lanjut mengatakan bahwa Nuo ini sangat berani menulis surat cinta kepada yang katanya wanitanya, yaitu Keke, dan tidak meminta izin kepadanya. Mendengar itu, Nuo pun membayangkan Keke adalah wanitanya. Brengsek, apakah kau ingin membuat drama sinetron berdarah, pikir Nuo. Oh, jadi dia wanitamu, ungkap Nuo. Nef pun mengatakan bahwa belum, tapi itu akan segera terjadi. Sekarang kau tahu apa yang harus kau lakukan, ucapnya sambil mengeluarkan sebuah pisau. Ya, aku tahu. Ya, tempat ini sepi dan jarang ada orang. Pilihan yang bagus sekali, ungkap Nuo yang tak sabar ingin menghajar para cecurut ini. Namun, sayangnya pertarungan dengan cecurut tidak diperlihatkan oleh sang pengarang. Setelah itu, scene berpindah. Di sana ada Keke yang tengah menuju ke sekolah untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya yang tengah lembur. Tak disangka-sangka, Keke melihat Nuo yang sedang membuka kunci sepeda satu persatu layaknya maling. Keke pun langsung menegur Nuo yang sedang membuka kunci sepeda orang. Namun Nuo pun mengatakan, apakah kau percaya bahwa aku tidak tahu yang mana sepedaku? Keke pun menganggap bahwa Nuo ini sedang bercanda. Lalu dia acuh tak acuh meninggalkan Nuo. Namun Nuo menghentikannya dan ingin menanyakan sesuatu. Dalam pikirannya Keke, apapun pertanyaan Nuo, dia harus menjawabnya sesingkat mungkin. Lalu Nuo pun berucap bahwa Keke sebenarnya bisa saja bersikap lembut kepadanya. Nuo pun mengerti bahwa Keke mempertahankan sosoknya karena Keke tidak ingin terlibat dengan anak laki-laki seperti dirinya. Tapi bukankah tidak harus bersikap dingin dan memusuhinya? Tolong jaga jarak dariku, ungkap Keke yang melihat Nuo mulai mendekat. Lalu Nuo lanjut mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat jahat. Hanya saja Keke ini masih sangat muda dan tidak punya banyak pengalaman. Namun anak remaja seperti Keke kalau sudah tumbuh sedikit dewasa dan bisa mengendalikan emosinya, maka dia akan bisa menghadapi seseorang dengan lebih lembut lagi. Dengar, kemarin aku baru saja menyelamatkan hidupmu, ungkap Nuo. Jatuh dari lantai 2 belum tentu membunuhku, gumam Keke. Nuo pun menjelaskan memang benar kalau Keke tidak akan mati jatuh dari lantai 2, namun itu akan membuatnya terluka parah. Dan juga itu memang bukan menyelamatkan hidup. Tapi setidaknya Nuo telah menyelamatkan Keke walau itu hanya kebetulan. Keke pun tak bisa membantah. Lalu Nuo mengatakan ada pria bernama Jang Xiong. Apa Keke mengenalnya? Dia juga mempunyai nama panggilan saudara Knep. Keke pun sadar dan mengatakan bahwa orang itu telah 2 kali menghalanginya di gerbang sekolah. Dia juga sudah ditegur ayahnya, tapi setelah itu dia datang lagi. Nuo pun mengungkapkan bahwa orang itu tidak akan pernah datang lagi dan mengganggumu untuk waktu yang lama, mungkin 100 hari atau lebih tepatnya 3 bulan mungkin. Sementara itu, kita pun diperlihatkan saudara Naib yang tengah menjadi mumi di rumah sakit dan mengalami patah tulang akibat membuat masalah dengan sang MC. Lalu kita kembali lagi ke Nuo dan Keke. Nuo pun bertanya tentang kompetisi di Yan Bian sambil dia memasukkan kunci mencari-cari sepeda yang dia tidak ketahui yang mana. Melihat itu, Keke pun menegurnya lagi.
dan memberitahukan bahwa sepedanya ada di sana yang berwarna hitam dengan keranjang berkarat dan bel hampir terjatuh. Bagaimana kau bisa tahu padahal kan kita beda kelas, tanya Nuo. Aku baru tahu, jawab Keke. Benarkah, goda Nuo. Keke pun langsung mengalihkan pembicaraan dan bertanya kenapa Nuo menanyakan tentang kompetisi. Nuo pun menjawab bahwa dia ingin mengikutinya. Namun setelah membaca pengumuman, dia tidak memenuhi syarat. Sebenarnya kamu ingin ke Yanbian dengan grup, alasannya kenapa? Tanya Keke lagi. Nuo pun menjawab untuk melihat salju. Apakah ada cara lain untuk mengikuti kompetisinya? Ayahmu adalah direktur pembelajaran, setidaknya kamu tahu 1-2 hal kan? Dalam pikirannya Keke, setelah mendengar bahwa Nuo ingin melihat salju, dia yang merasa Nuo sebelumnya berbicara dengan sangat dewasa, tapi sekarang tidak lagi. Keke pun sambil menggigit bibirnya. Melihat Keke yang tengah menggigit bibirnya, membuat sang MC kita tak tahan dengan keimutannya dan ingin menerkam Keke. Setelah itu, perut Nuo pun keroncongan. Keke pun menanyakan apakah Nuo belum makan. Keke pun tahu tentang situasi Nuo di rumah, tapi bukan berarti Nuo tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Keke pun ingin memberitahukan kepada ayahnya untuk membantu Nuo, dan Keke pun tidak bermaksud untuk merendahkan Nuo. Nuo pun menghargai kebaikan Keke, dan juga Nuo menanyakan kenapa Keke ini mengetahui banyak hal tentang latar belakangnya. Keke pun menjawab dia tidak sengaja dengar dari orang lain. Malu-malu. Setelah itu, Nuo mengatakan apakah ada makanan di dalam sini? Tidak, ini makanan ayah, ungkap Keke. Namun dengan senyumannya, Nuo pun mendapatkan paha ayam dari Keke sambil dia pun ke rumah dengan sepedanya. Sementara itu, ayahnya Keke menanyai paha ayamnya yang telah menghilang. Keke pun hanya terdiam. Lalu kita pun diperlihatkan Nuo yang telah sampai di rumahnya. Dia pun sedang berolahraga untuk meningkatkan kekuatannya. Karena menurutnya dia harus secepat mungkin meningkatkan kekuatan di tubuh ini. Keesokan harinya, Nuo pun telah menyusun rencana agar bisa ikut ke Yanbian. Dia pun telah mengetahui Pak Liu bukanlah staf guru sekolah, tetapi seorang perencana yang dikirim oleh perusahaan pendidikan untuk bertanggung jawab atas urusan pendidikan. Jadi, Nuo pun menyimpulkan Pak Liu ini lebih mengarah ke guru honorer dan berurusan juga dengan honorer. Setelah itu, Nuo pun mendatangi Pak Liu dan ingin mendaftarkan diri di kompetisi pertukaran di Yanbian. Saya dengar masih ada kuota sukarelawan siswa pertukaran, ucap Nuo. Pak Liu pun mengatakan perwakilan siswa untuk pertukaran harus direkomendasikan oleh kelas dan ditandatangani oleh guru serta ketua kelas. Namun tak pikir panjang lagi, Nuo pun mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkannya ke Pak Liu. Ternyata di dalamnya ada kartu ATM. Seketika itu Pak Liu pun langsung mengatakan bahwa dia baru ingat masih ada 3 tempat untuk sukarelawan. Nah, ingat ya teman-teman, ini sangat tidak patut untuk ditiru. Singkat cerita, sepulang sekolah di sana ada Keke yang tengah menghela napasnya karena hasil ujian di bawah rata-rata. Tapi karena Keke ini adalah gadis remaja yang pantang menyerah, dia pun kembali bersemangat untuk ujian berikutnya. Lalu di sana pun para murid membicarakan kelompok yang akan ikut ke Yanbian. Keke pun langsung mengingat Nuo yang ingin ke Yanbian untuk melihat salju. Keke pun langsung ke papan pengumuman untuk melihat siapa saja yang ikut. Namun tak disangka-sangka nama Chen Nuo ada di daftar orang yang akan ikut ke Yanbian. Tak pikir panjang lagi, Keke pun langsung bergegas ke ruangan kantor ayahnya dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin ikut serta dalam kelompok tim kompetisi Yanbian. Ayahnya pun bingung dan menanyakan, sebelumnya kan Keke tak tertarik untuk ikut, kenapa sekarang tertarik? Keke pun menjawab bahwa dia ingin pergi melihat salju. Alasan ya kan teman-teman? Oh iya, kalau ada penonton cewek di sini, Ane mau tanya nih. Kalian kalau tahu gebetan akan ke suatu tempat dan tempat itu sebenarnya tidak ingin kalian kunjungi, namun karena kalian ingin dekat dengan si doi, biasanya alasan apa yang kalian utarakan? Tulis ya di kolom komentar ya. Oke, kita kembali ke cerita. Ayahnya pun mengatakan bahwa kursi untuk ke Yanbian sudah penuh. Namun Keke bersikeras untuk ikut, walau harus ikut dalam tim panduan suara atau apapun yang penting dia ikut. Ayahnya Keke pun bingung. Sebelumnya Keke pernah bilang tidak suka bernyanyi dan keluar dari tim paduan suara. Keke pun menjawab dengan lucunya bahwa dia sekarang menyukainya lagi.
Singkat cerita, pada tanggal 3 Januari, tepatnya di stasiun kereta Jinling, Keke pun sudah siap untuk berangkat ke Yanbian dan para murid pun juga sudah siap-siap. Keke yang melihat ada Nuo pun menyapanya. Nuo pun menghampiri Keke dan ingin membawakan kopernya. Tapi tiba-tiba ayahnya Keke muncul dan mengambil koper Keke sambil mengatakan, "Serahkan pada ayah." Bapak, ternyata Bapak mau mengantar kami ya?" ucap Nuo. Setelah itu, Nuo menanyakan kepada Keke kenapa Keke ikut ke kelompok ini. Padahal Nuo tidak melihat nama Keke di papan pengumuman. "Untuk apa kau pergi?" tanya Nuo. Keke pun menjawab bahwa dia juga ingin melihat salju. Lalu mereka pun menaiki kereta. Ayahnya Keke pun yang melihat anaknya sangat dekat dengan Nuo merasa menyesal karena dia tidak ikut memimpin kompetisi ini. Di dalam kereta, Nuo pun tengah santai sambil membaca buku. Namun tiba-tiba Pak Liu menyuruh Nuo untuk mengambil air dan barang bawaan. Namun Nuo pun mengatakan bahwa dia kemari untuk bepergian, bukan untuk bekerja seperti kuli. "Mungkinkah Bapak salah mengerti? Kau adalah seorang sukarelawan." Namun sebelum sempat Pak Liu menyelesaikan perkataannya, Nuo pun langsung mengatakan, "Pak Liu, saya telah memberi Bapak biaya grup untuk kelompok ini. Jika Bapak tidak puas, apa saya akan dikeluarkan? Kalau begitu, kenapa Bapak tidak memberitahu kepada pemimpin kelompok tur? Usir saya di pemberhentian berikutnya. Saya akan turun dan kembali ke sekolah dengan sendirinya," ungkap Nuo dengan nada mengancam. Karena Pak Liu telah disogok Nuo, dia pun tak bisa apa-apa. Namun Nuo lanjut mengatakan bahwa Pak Liu tidak usah marah. Bagaimana jika merokok dulu? Ternyata rokok yang diberikan Nuo adalah rokok palsu, membuat Pak Liu makin kesal. Setelah beberapa lama, mereka pun akhirnya sampai di stasiun Yanbian. Keke pun bergumam dengan dirinya, kenapa dia ikut bergabung dengan kelompok ini hanya untuk anak itu? Kalian tahu kan maksud dari anak itu? Tiba-tiba Nuo datang karena melihat Keke membawa koper yang terlihat berat. Nuo pun membawakannya, lalu memberikan minuman cececola. Di sini kita dapat pelajaran secuek dan sedingin apapun perempuan, kalau kita beri cececola maka dia akan luluh juga. Hehehe. Maksudnya kalau kita perlakukan dengan baik, dia akan luluh juga. Singkat cerita, mereka pun telah berada di penginapan. Di sana ada Nuo dan Pak Liu tengah membicarakan sesuatu. Pak Liu pun emosi karena Nuo meminta izin untuk meninggalkan kelompok karena ada urusan yang harus dia selesaikan. Jadi Nuo meminta agar Pak Liu mencari alasan kepada yang lain agar dia dapat pergi untuk sementara. Karena sudah sangat kesal, Pak Liu pun ingin menghajar Nuo. Namun sayang Pak Liu salah mencari lawan. Seketika itu langsung malah balik dihajar Nuo. Karena Nuo orang yang juga tidak tegaan, dia mengatakan kenapa Bapak repot-repot berdebat dengan dia. "Aku hanya ingin pergi dari kelompok. Dan aku yakin Bapak bisa mengatasi solusinya lebih baik dari kesulitannya. Jadi aku pergi dulu ya Pak Liu. Aku mengandalkanmu." Setelah itu, 36 jam kemudian di perbatasan negara utara dan selatan. Di sana ada sang MC kita sedang mengawasi sekitar perbatasan. Di saat timing yang pas, Nuo dengan lincahnya menghindari lampu sorot. Namun tak diduga-duga, Nuo ketahuan oleh salah satu penjaga. Untungnya dengan sigap, Nuo langsung menyerang leher sang penjaga, membuatnya langsung pingsan. Lalu Nuo pun langsung menyeretnya agar tidak terkena lampu sorot. Sedangkan itu, para penjaga lain pun sedikit melihat bayangan yang lewat di bawah lampu sorot. Namun temannya pun mengatakan, "Tenang saja, itu mungkin seekor burung dan juga teman kita di bawah sana sedang berpatroli." Lalu di bawah tower lampu sorot, sang MC kita pun menggunakan tang untuk memotong kawat sambil dia bergumam soal tubuhnya yang tidak terlatih ini menurutnya sangat buruk. Setelah melewati kawat, sang MC kita pun harus melewati ladang ranjau. Namun karena di kehidupan sebelumnya dia sering melakukan misi di tempat ini, dia pun sudah mengetahui di mana saja letak ranjau berada. Namun saat 30 meter lagi akan sampai, Nuo malah menginjak ranjau. Dan dia pun tak menyangka seharusnya di masa depan tidak ada ranjau di sini.
Namun, Nuo pun tetap tenang dan menyadari ranjau darat M2. Dikatakan ranjau ini saat ujungnya terlepas, maka akan melompat setinggi 2 meter, lalu meledak. Radius ledakannya pun mencapai 10 meter. Dengan kata lain, saat Nuo berdiri, maka dia akan mati seketika. Nuo pun menganalisa kalau dia menggerakkan lututnya, maka pegas tekanan akan bereaksi dan cincinnya akan terlepas, kemudian akan meledak. Boom, cerita pun tamat. Karena sang MC kita ini di kehidupan sebelumnya sangat ahli dan berpengalaman, dia pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia pun mulai merobek bagian seragam sekolahnya. Lalu selanjutnya dia menahan pinnya menggunakan isi pensil. Namun sayangnya sang pengarang mengganti scene ke tempat Keke berada yang tengah bersama dengan kelompok paduan suara. Dia pun kesal karena tidak ada Nuo. Dia pun juga bergumam bahwa sudah 2 hari tidak melihat Nuo. Nah, lalu kita kembali lagi ke tempatnya Nuo yang sudah beres mengatasi ranjaunya. Ranjaunya pun tak meledak. Dia pun menduga bahwa ranjau ini ranjau palsu. Sialan, membuat aku takut saja. Akhirnya Nuo pun melewati perbatasan negara utara dan memasuki perbatasan selatan. Dipikir sudah aman, tak diduga-duga Nuo terciduk oleh 2 tentara penjaga. Seperti biasa, Nuo langsung dengan sigap menyerang dan melemparkan pisau yang selama ini dia sembunyikan. Pisau itu pun tepat mengenai kepalanya. Tersisalah 1 lagi. Tak pikir panjang lagi, mereka pun saling menyerang. Sang MC kita pun memenangkan pertarungannya. Nuo pun langsung berkamuflase menggunakan seragam penjaga yang dia lawan tadi. Jadi sekarang sang MC kita pun aman melewati penjagaan. Singkat cerita, Nuo pun telah berada di sebuah kota. Dia pun sedikit mewarnai rambutnya. Lalu dia pun menaiki taksi untuk pergi ke Apgujeong. Di dalam taksi, sang MC kita pun terlihat tertidur. Nah, di sini pun kita diperlihatkan kehidupan sebelumnya sang MC kita saat menjalankan sebuah misi menghabisi seorang pembisnis besar dengan hadiah puluhan juta dolar. Saat misi inilah sang MC kita pertama kali bertemu dengan Lee Yingwan atau kode namanya Firefly yang berusia 22 tahun. Sang MC kita pun melihat Lee Yingwan tengah berada di atas tubuh sang pembisnis besar dan membunuhnya menggunakan pistol. Pengawal pun yang mendengar sebuah tembakan berdatangan. Sang MC kita pun langsung menggendong Yingwan. Mereka berdua pun dikepung para pengawal bersenjata. Namun, seperti di film Matrix, sang MC kita pun dapat menghindari peluru tembakannya dan balas menembak. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil kabur. Sang MC kita ini pun telah berada di tempat salah satu persembunyiannya bersama Yingwan yang cantik dan montok ini. Karena waktu itu Yingwan adalah orang gila yang paranoid dengan penyakit mental yang serius, Yingwan pun mengatakan, kau bisa melakukan apapun pada tubuhku. Dia pun mulai merayu sang MC kita untuk mengalihkan perhatian. Tiba-tiba Yingwan menyerang, namun sang MC kita ini dengan mudah menghindarinya, lalu membuatnya pingsan. Setelah itu Yingwan pun bangun, yang ternyata telah diikat dan digantung sang MC kita. Dia pun meronta-ronta. Keesokan harinya, setelah Yingwan telah tenang, sang MC kita pun melepaskannya. Yingwan pun menanyakan kenapa sang MC kita ini menyelamatkannya. Apa karena dia cantik atau karena ingin tidur dengannya? Namun sang MC kita mengatakan bahwa Yingwan ini seperti gadis kecil yang ditelan ketakutan, dendam dan kebencian. Berpura-pura tegas dan tak kenal takut, dasar gila. Setelah itu, Yingwan pun menyadari bahwa sang MC kita ini sangat kuat karena dia melihat sang MC kita banyak membunuh pengawal yang mengepung mereka tadi malam dengan mudahnya dan membawanya keluar. Sang MC kita pun dengan pedenya mengatakan tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menjadi lawannya. Seketika itu, Yingwan pun memohon untuk diajari karena masih ada beberapa orang yang harus dia bunuh. Selama dia bisa balas dendam, Yingwan pun rela mengikuti sang MC kita dan melakukan apapun untuknya, apa saja. Nah, karena itulah sang MC kita memberi pelatihan selama 2 tahun. Cara bertarung, cara menembak, dan lain-lain.
2 tahun kemudian, tujuan akhirnya pun tercapai. Di tengah hujan, Yingwan pun menangis sejadi-jadinya. Dia pun sangat merindukan ibu, ayah, dan kakaknya. Sang MC pun dengan sangat kerennya memayungi Yingwan yang tengah menangis. Singkat cerita, mereka berdua telah berada di tempat persembunyian. Yingwan pun tengah bangun dari pingsannya. Sang MC kita pun mengatakan baru pertama kali melihat orang menangis sampai pingsan berkali-kali. Lalu sang MC kita pun ingin pergi. Tapi dicegah Yingwan karena dia meminta agar sang MC kita menemaninya tidur. Karena dia takut kalau terbangun di tengah malam dan tidak melihat sang MC, maka mungkin dia akan mengambil pistol untuk bunuh diri. Sang MC kita pun mengatakan baiklah. Lalu Yingwan pun menceritakan kisahnya kepada sang MC kita. Saat malam yang sangat berangin dan dingin, ibu sedang memarahi kakaknya karena berkelahi dengan murid sekolah lain. Setelah itu, tiba-tiba sekelompok orang menerobos masuk. Mereka pun sudah membunuh ayah Yingwan di lain tempat, dan lalu membunuh kakaknya di depan matanya yang selalu melindunginya. Lalu mereka secara brutal mewik-wik ibunya dan menikamnya sampai mati, memampu ibunya ke tanah. Kemudian pria yang menikam ibunya melempar Yingwan ke halaman depan, mewik-wik Yingwan tepat di sebelah bunga matahari yang ditanam ibunya untuknya. Mendengar itu, sang MC kita pun menanyakan, kenapa mereka tidak membunuhmu? Mungkin karena aku cantik dan orang yang mewik-wikku itu ingin menyimpan diriku, jawab Yingwan. Lalu Yingwan pun lanjut menceritakan saat dalam perjalanan orang itu membawanya pergi. Namun Yingwan menemukan kesempatan untuk melompat ke sungai lalu melarikan diri. Kemudian setelah melarikan diri, Yingwan menemukan teman ayahnya. Tapi dia juga mewik-wik Yingwan dan memanggil para pembunuh itu tadi, lalu menyerahkannya. Dia pun mengira Yingwan pingsan dan menghubungi mereka. Di saat itu Yingwan pun menusuk matanya dengan sumpit perak. Lalu tanya sang MC kita, jangan tanya lalu, dari umur 16 tahun sampai 22 tahun sebelum aku bertemu denganmu, aku seperti hidup di neraka. Mulai hari ini aku hanya hidup untukmu. Jika kamu memerintahkanku hidup, aku akan hidup. Jika sebaliknya, aku juga akan melakukannya. Aku melakukan semua yang kamu minta. Jika kamu memintaku membunuh seseorang, aku akan membunuhnya, bahkan semua orang di dunia ini. Duniaku telah lama gelap, dan aku hanya bisa menangkap secercah cahaya yang kamu berikan padaku. Satu-satunya cahaya yang kuterima, ungkap Yingwan. Sang MC yang mendengar itu pun mengatakan, tidak Li Yingwan, biarkan dunia ini menjadi gelap. Namun biarkan dirimu bersinar. Siapapun tidak harus menggantungkan cahayanya kepada orang lain. Setiap orang bisa bersinar dengan sendirinya. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya cahaya itu. Ayo belajarlah untuk bersinar sendiri. Mulai hari ini aku akan memanggilmu Firefly. Setelah itu, Noah pun terbangun dari tidurnya karena Kang Taksi mengatakan bahwa tujuan sang MC kita telah sampai. Noah pun keluar dari taksi. Nah, di sini pun kita melihat Li Yingwan yang masih remaja. Namun, tiba-tiba dia bersenggolan dengan seseorang. Yingwan pun mengatakan kata-kata kasar. Tiba-tiba, Noah langsung menggigit telinganya. Anak perempuan tidak boleh bicara kasar, ucap Noah. Siapa kamu? Tanya Yingwan. Namun, sang MC kita malah menyapa, halo Firefly. Yingwan pun bingung, ada orang asing memanggilnya dengan sebutan Firefly. Apa yang kau bicarakan? Siapa kau? Aku adalah orang yang jatuh dari langit. Aku datang dari jauh untuk mengusir mimpi burukmu, ungkap Nuo. Namun Yingwan yang mendengar itu pun hanya tersenyum dan langsung menendang Nuo. Tapi Nuo dengan santai menghindarinya. Yingwan pun kabur sambil berteriak-teriak, bajingan mesum. Lalu Yingwan pun menghampiri Pak Polisi dan mengatakan ada orang mesum di sana. Tapi Pak Polisi pun tak melihat ada orang. Yingwan malah sedikit terkejut bahwa sang MC kita menghilang dengan sangat cepat. Sementara itu di pangkalan militer, salah seorang melaporkan bahwa tadi malam di perbatasan 2 orang yang diperintahkan untuk melakukan misi rahasia tiba-tiba meninggal secara tidak terduga. Dan juga 300 meter arah utara dari lokasi korban, tepatnya di area ranjau, kami juga menemukan ranjau M2 meledak dengan metode khusus.
Mereka pun menyimpulkan bahwa ini adalah penyusupan militer terhadap negara. Musuh di utara telah menunjukkan taringnya kepada kita. Untuk melindungi keamanan, pemerintahan pun memerintahkan mencari penyusup di wilayah kita secepat mungkin dengan segala cara. Pada waktu yang sama, di Angkatan Militer Negara Utara pun juga mengusulkan hal yang sama. Sementara itu, di tempatnya sang MC kita yang berada di atap rumahnya Yingwan, Nuo pun bersin. Dia pun berpikir pasti ada yang sedang membicarakannya. Lalu Nuo pun memakan coklatnya dan bergumam bahwa dia haus dan lupa untuk membeli air minum. Tiba-tiba Nuo pun mencium aroma yang tidak asing, yaitu sup ayam. Dia pun langsung menilik ke jendela. Nuo pun melihat kakaknya Yingwan tengah dimarahi ibunya karena berkelahi dengan murid sekolah lain. Melihat kakaknya yang dimarahi, Yingwan hanya tertawa. Tiba-tiba Nuo menyadari ada mobil datang. Sudah dimulai. Namun sayang sementara scene berpindah ke penginapan para murid laki-laki. Ternyata di sana ada Keke tengah menanyai keadaan Nuo kepada Pak Liu. Karena menurut Keke, Nuo selama 2 hari ini tidak terlihat. Pak Liu pun berpura-pura bahwa Nuo pasti sudah tidur. Namun Keke bersikeras ingin melihat Nuo. Pak Liu pun tak habis cara, dia pun berpura-pura dapat telepon dari direktur pembelajaran, yaitu ayahnya Keke. Keke pun memohon agar tidak diberitahu bahwa dia ada di sini untuk menemui Nuo. Setelah itu Keke pun lari kalau-kalau ketahuan ayahnya. Memang menjadi guru honorer ini bukanlah hal yang mudah, umam Pak Liu dalam pikirannya. Lalu kita pun kembali ke tempatnya sang MC. Para kelompok itu pun masuk mendobrak pintu rumah Yingwan dan keluarganya. Nah, kita perkenalkan satu persatu penjahatnya. Yang di tengah ada Ha Jung Jae, di kanan ada Cha Taeyong, sedangkan di kiri Cha Kyung Hon. Agar lebih mudah, kita sebut saja mereka Jung, Yong, dan Hon. Melihat itu, Nuo pun menyadari bahwa ketiga orang inilah dalang dari pembantaian keluarga Lee. Awalnya, ayahnya Yingwan bekerja sama bisnis perkapalan, setelah itu bisnis itu berkembang cukup besar. Lalu pada tahun ini, Yong dan Hon yang terlibat dalam rentenir, perdagangan narkoba, dan jual beli organ terpukau dengan perusahaan ayahnya Yingwan dan Jung. Mereka berdua pun dimasukkan ke dalam tim Jung, tapi ayahnya Yingwan menolak. Pada akhirnya, Jung bekerja sama dengan 2 orang sampah itu, Yong dan Hon, dan membunuh ayahnya Yingwan lalu membuangnya ke laut. Setelah itu, Jung pun memukul kakaknya Yingwan, sedangkan Hon menangkap Yingwan. Nuo pun hanya memperhatikan kejadian. Biarkan aku merasakan seperti apa rasanya Putri Lee Dong-hook, ungkap Hon. Sang MC kita yang melihat itu pun memulai rencananya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Mendengar ada suara yang berisik, Hon pun melihat ke jendela dan menyadari suara berisik tadi dari pemadam kebakaran. Karena itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka pun ingin membawa Yingwan dan keluarganya ke tempat lain. Sedangkan itu, Nuo yang melihat dari atap rumah berpikir bahwa rencananya berhasil dan untungnya juga ada rumah kosong di sebelah rumah keluarga Yingwan. Nuo pun melakukan sesuatu di rumah kosong itu agar pemadam kebakaran datang. Nuo lalu mulai bergerak lagi. Menurutnya, dalam garis waktu ini, ayahnya Yingwan sudah meninggal. Jadi, satu-satunya perubahan yang bisa Nuo lakukan adalah menyelamatkan Yingwan, ibu dan kakaknya. Namun, terlalu sulit melakukannya di sini. Menurut Nuo, dia bisa kapan saja membunuh para sampah itu. Tapi, jika membunuh mereka di rumah keluarga Yingwan, Yingwan pasti akan terlibat masalah. Untuk itu, Nuo membuat para sampah itu merubah tempat mereka. Nuo pun memasuki garasi dan membawa sebuah mobil untuk mengejar Yingwan dan keluarganya. Sementara itu, di dalam mobil Jung tengah berpikir bahwa dirinya menunggu momen hari ini. Jung pun mengingat ayahnya Yingwan yang memanggil dirinya binatang. Setelah itu, ayahnya Yingwan menjadi terkenal daripada Jung.
Bahkan menurut Jung, ayahnya Yingwan merampas wanita yang dia cintai dan mempunyai 2 anak. Tiba-tiba Yong menanyakan kepada Jung yang sedang mengelamun. "Apa kau masih kesal, bro?" ucapnya sambil memberikan sebuah rokok. Lalu Yong melanjutkan bahwa mereka akan sampai dan malam ini wanita itu akan menjadi milikmu, bro. Kau bisa melakukan apapun padanya. Mendengar itu, Jung dengan senyumnya berujar bahwa bukan hanya istri Lee Dong Hyuk saja, tapi malam ini Jung juga ingin mencicipi anaknya juga. Hehehe. Setelah itu, mereka tiba di sebuah pabrik terbengkalai. Di sana, ibunya Yingwan memohon ampun ke Jung untuk keluarganya demi persaudaraan mereka dengan suaminya. Tapi Jung tak menghiraukannya dan mulai mencambuk mereka. Ibunya Yingwan melindungi anak-anaknya dari cambukan dan terluka. Ibunya Yingwan pun berkata, "Jung, kenapa kau melakukan ini? Apa yang telah kami lakukan sampai membuatmu seperti ini? Apa hatimu sudah busuk sampai ke akar-akarnya?" Kakaknya Yingwan yang sudah tak bisa menahan amarahnya lagi langsung bergerak menyerang Jung. Tapi apalah daya, dia tak bisa berbuat banyak dan malah dipukul balik Jung. Melihat kakaknya yang sedang dipukuli, Yingwan pun memohon bahwa jika ini mimpi buruk, tolong bangunkan dirinya. Yingwan yang sambil meneteskan air mata mengingat sang MC kita yang dulu pernah mengatakan bahwa dia adalah orang yang jatuh dari langit untuk membantu Yingwan mengusir mimpi buruknya. Tiba-tiba datang sebuah mobil putih. Titit, bum bum. Yingwan pun bertanya-tanya siapa dia. Sang MC kita pun keluar sambil mengeluhkan tentang mobil yang dia gunakan. Menurutnya koplingnya sangat longgar dan kecepatannya benar-benar lambat. Roda kemudinya juga tidak benar. Aku yakin ini perlu disetel ulang. Sementara itu, para anak buah Jung tengah menodongkan senjatanya ke arah Nuo yang lagi keluh kesah. Yingwan pun sadar dengan sang MC kita yang waktu itu sempat bertemu dan dianggap Yingwan orang aneh. Nuo pun menyapa Yingwan dengan menyebutnya Firefly kecil. Mereka pun bertanya-tanya tentang Nuo. Siapakah dia ini? Dan Yong memerintahkan kepada anak buahnya untuk secepatnya menghabisi pengganggu ini. Tanpa banyak basa-basi, salah satu anak buahnya mulai melancarkan serangan menggunakan tongkat. Tapi dengan santainya, Nuo hanya tersenyum dan menghindari dengan sangat mudahnya. Lalu Nuo membalasnya dengan menendang lehernya dengan telak. Melihat kejadian itu, Yong dan Hon keringat dingin. Namun dia langsung berucap kepada anak buahnya yang lain bahwa jangan berdiam diri saja, cepat serang dan habisi dia. Mereka semua pun serentak menyerang Nuo, namun dengan serentak juga dihabisi oleh Nuo dengan sangat cepatnya. Para orang-orang sampah itu pun yang melihat langsung terkena mental. Lalu Yong meminta agar Hon untuk maju menghabisi Nuo. Jung pun menambahkan bahwa Hon ini dulunya adalah seorang prajurit elit di pasukan garis depan. Orang itu tidak ada bandingannya denganmu. Cepat habisi dia, Hon. Hon pun dengan senang hati maju sambil menggunakan belatinya. Nuo yang melihat hanya menghela napas. Lalu Nuo mengatakan bahwa Hon adalah orang kedua di dunia yang berani mengarahkan pisau belati kepadanya. Apakah kau tahu bagaimana nasib orang terakhir yang mengarahkan pisau kepadaku? Berisik, ucap Hon yang langsung menyerang Nuo. Namun Nuo dengan lincahnya menghindari belati Hon. Lalu Hon mulai menendang. Itu pun dengan mudah dihindari Nuo. Hon yang mulai kesal dengan kecepatan penuhnya menyerang lagi Nuo dengan menggunakan belatinya. Tapi tetap saja Nuo dengan mudah menghindarinya lagi. Oke, pemanasannya sudah selesai, ujar Nuo. Nuo pun mulai bergerak dan berhasil memukul lengan Hon dan membuat belatinya terjatuh. Nuo pun langsung menyerang Hon. Hon pun hanya terdiam. Tapi tiba-tiba lehernya menyemburkan banyak darah. Ternyata Nuo menggunakan pisau isi cutter untuk menghabisi Hon. Ngeri-ngeri sedap.
Jung melihat pun langsung kabur. Menyadari itu, Nuo mulai berancang-ancang untuk melemparkan tasnya. Bem! Dengan sangat telak mengenai kepala Jung dan langsung terkapar di tempat. Yong yang melihat menyadari di dalam tas Nuo ternyata berisikan batu bata. Nuo pun berucap ke Yong, "Apa yang kau lihat? Nanti ini juga akan mengenaimu." Yong tak bisa berbuat apa-apa, lalu Yong melihat Yingwan yang terkagum-kagum dengan aksi Nuo. Yong pun mengambil kesempatan untuk menangkap Yingwan untuk dijadikan sandera. Yong menyadari bahwa Nuo sangat peduli dengan Yingwan dan mengancam Nuo untuk membiarkannya pergi, kalau tidak Yingwan akan dalam bahaya. Dengan santainya, Nuo bertanya kepada Yingwan, "Hai gadis, apakah kamu takut?" Yingwan pun tak bisa menjawab apa-apa. Lalu Nuo meyakinkan bahwa Yingwan jangan takut. Yingwan pun terlihat sedikit lebih tenang. Nuo lalu mengungkapkan sebenarnya dia tidak ingin menggunakan kemampuan ini, karena belum pernah dilatihnya sebelumnya. Namun Nuo juga ingin mencobanya dengan Yong. Nuo pun menjentikkan jarinya. Aura kebiruan muncul di sekeliling tubuh Nuo. Yong pun dibuat tak bisa bergerak dan dia merasa tubuhnya dicabik-cabik udara. Nuo pun sudah berada di hadapan Yingwan dan Yong. "Malam ini kau adalah orang ketiga yang menunjukkan pisaunya kepadaku," ucap Nuo ke Yong. Nuo lalu mengambil pisaunya dan mendekap Yingwan agar tidak melihat. Nuo pun dengan satset menghabisi Yong. Akhirnya Nuo berhasil menyelamatkan Yingwan. "Apa kamu takut?" tanya Nuo. Seperti biasa Yingwan diam tanpa kata. Lalu Nuo lanjut mengatakan bahwa Yingwan jangan takut. "Bukankah sudah kubilang aku akan mengusir mimpi burukmu?" Setelah itu scene berganti 2 jam kemudian di rumah Yingwan. Yingwan bangun dari pingsannya dan dia menyadari bahwa dirinya sudah berada di rumah. Nuo pun mengatakan, "Kamu sudah bangun ya? Karena terlalu takut, kamu sampai pingsan." Nuo yang sedang makan mengungkapkan bahwa ini sangat enak. Setelah itu, Nuo meminta kepada Yingwan agar jaketnya bisa dikembalikan. Dan Nuo juga menjelaskan saat Yingwan pingsan, dia takut Yingwan kedinginan, makanya Nuo memakaikannya. Yingwan pun seperti tidak ingin mengembalikan jaket Nuo sang penolongnya. Tapi Nuo mengatakan, "Hai gadis kecil, jaket ini punyaku." Seketika itu Yingwan langsung mengembalikannya ke Nuo dengan muka pasrahnya. Nuo berujar dia sudah menghangatkan sup ayam. Jika Yingwan lapar, makanlah. Mengenai soal kakakmu hanya terluka kecil. Dia sudah diobati ibumu. Sebelum kamu bangun, ibumu sudah menjelaskan beberapa hal padaku. Ya, dia sudah jelas akan memberitahukannya padaku. Aku sarankan agar kamu tidak memanggil polisi, karena aku sudah membereskan semua masalahnya. Nuo pun mulai menyentuh pipi Yingwan. Kali ini Yingwan merasakan kehangatan dari sang penyelamatnya. Yingwan mengungkapkan, kenapa gaya bicara dan tindakan Nuo seperti orang tua, padahal dia dan Nuo terlihat seumuran kan? Mendengar itu, Nuo menjelaskan, "Waktu kejadian, aku tidak mempunyai banyak waktu, jadi aku tidak bisa menanganinya dengan baik, tapi aku berusaha agar kamu tidak melihatnya." "Kamu bilang jika aku tidak perlu takut, jadi aku tidak takut," ujar Yingwan sambil menggenggam tangan Nuo. Lalu Yingwan mengatakan kepada Nuo, bisakah dia tahu siapa sebenarnya sang MC kita ini? Dan juga apa yang terjadi malam ini? Apakah sang MC kita ini seorang utusan dari langit? Mendengar itu, Nuo hanya bisa tertawa. Hahaha. Lalu Nuo mengelus-ngelus kepala Yingwan sambil mengungkapkan, "Gadis kecil, jangan terlalu banyak dipikirkan. Nanti ibumu akan menjelaskannya semuanya. Ibumu hanya terkena serangan panik saja. Sekarang dia sedang tidur dan tidak akan bangun dalam 2 jam. Sedangkan kakakmu, dia sedikit pemarah. Jadi aku mengikatnya." Lalu Nuo menjewer telinga Yingwan dan menasihatinya bahwa Yingwan selalulah belajar dengan keras di masa depan. Dan anak kecil sepertimu tidak boleh berbicara kotor seperti orang dewasa. Oh ya, kamu tidak boleh belajar tato. Memakai tato di usia muda adalah hal buruk. Tidak boleh merokok ataupun belajar minum. Hai, kamu mendengarkanku kan?
Mendengar nasihat dari sang penolongnya, Yingwan pun berjanji akan mengingatnya dan melakukan apa yang Nuo inginkan. Tapi menurut Yingwan, setidaknya bisakah sang MC kita ini memberitahukan namanya agar dia tahu nama sang penyelamatnya. Namun layaknya Itachi yang memperlakukan Sasuke, Nuo pun mengatakan bahwa anak kecil tidak perlu tahu namanya. Melihat Nuo ingin pergi, Yingwan ingin memastikan lagi apakah Nuo ini memang benar manusia atau malah benar-benar utusan dari langit. Mendengar itu, Nuo sedikit kesal. Tapi tiba-tiba sebuah koper jatuh di sebelahnya, membuat Nuo tambah kesal dan menendang kopernya sambil mengatakan, "Siapa yang menyuruhmu bergerak? Jika kau tidak berhenti, aku akan melemparmu ke laut." Melihat Nuo yang menendang-nendang koper, dengan polosnya Yingwan bertanya apa yang ada di dalam koper itu. Dengan santainya Nuo menjawab, "Itu si Jung, dia masih sedikit berguna untukku." Lalu Nuo pun ingin berpamitan pergi dan meminta Yingwan untuk menjaga diri. Tapi dicegah Yingwan, dia seperti tidak ingin Nuo pergi begitu saja. "Apa aku akan bertemu denganmu lagi?" tanya Yingwan. Namun dijawab Nuo dengan pertanyaan, "Apakah kamu menyukai kunang-kunang?" Dengan semangatnya, Yingwan mengungkapkan bahwa dia sangat menyukainya karena kakaknya pernah membawanya untuk menangkap kunang-kunang di musim panas. Nuo yang mendengar pun mendekati Yingwan dan membuatnya pingsan. "Jangan terjebak lagi di masa depan," ucap Nuo. Yingwan mulai bermimpi. Dalam mimpinya, Nuo pergi meninggalkannya. Dia pun berteriak dalam mimpinya bahwa jangan pergi, sampai-sampai Yingwan terbangun dalam mimpinya. Yingwan sadar sang MC kita benar-benar pergi. Dia pun ingin ke ruang belajar dan memastikan sesuatu. Pada akhirnya, Yingwan menemukan sebuah petunjuk bahwa sang penyelamatnya bukan dari tempatnya berasal, karena dia menyadari tulisan dipakai sang MC kita berbahasa Cina, SMA 8 Jingling. Sementara itu, sang MC kita tengah membuka koper yang di dalamnya ada Jung. Tanpa ragu-ragu, Nuo langsung menyeretnya ke sebuah tempat. "Ayo kita buat kesepakatan, bukalah lemari penyimpanan ini," ucap Nuo ke Jung. Mendengar itu, Jung bertanya apakah setelah itu dia akan dilepaskan. Nuo pun menjawab, "Tidak, tapi Nuo akan membiarkan Jung mati dengan bermartabat." Mendengar itu, Jung pun sedikit bingung. Lalu Nuo menjelaskan bahwa Jung bisa memilih pakaian yang paling mewah di lemarinya, dan kau akan mati dengan bermartabat. Benar kan? Bagaimana menurutmu? Jung pun yang tak habis pikir dengan pola pikir sang MC, dia meminta ampun dan tolong agar dia dilepaskan. Jung berujar bisa memberi Nuo banyak uang dan memberikan segalanya asalkan dia dibiarkan untuk hidup. Tak menghiraukan ucapan Jung, Nuo malah meminta Jung untuk membuka lemari penyimpanannya. Singkat cerita, lemari penyimpanannya pun akhirnya terbuka. Jung menjelaskan ada buku besar di dalamnya. Belum sempat menjelaskan panjang lebar, Nuo langsung membuang buku yang tadi Jung ucapkan. Menurut Nuo, dia tidak membutuhkan itu, dia hanya membutuhkan uang untuk makan. Melihat ada foto kapal, Nuo langsung bertanya kepada Jung, "Apakah itu kapal punyamu?" Jung menjawab bahwa itu benar kapalnya. "Kalau begitu, kesepakatannya bertambah. Aku ingin kapalmu itu," ucap Nuo. "Tapi kau harus melepaskanku. Aku menukarkannya dengan kehidupanku. Bagaimana?" tanya Jung. "Baiklah, aku akan melepaskanmu," jawab Nuo yang berpura-pura. Setelah itu, di tengah laut, Nuo sedang mengemudikan kapal layaknya bajak laut. Kita pun diperlihatkan beberapa jam yang lalu. Terlihat Nuo telah mengikat Jung dan seseorang yang rambutnya botak dengan rantai. Orang yang rambutnya botak pun mengatakan bahwa Nuo salah orang. Dia tidak mengenal Nuo, kenapa malah Nuo ingin membunuhnya? Mendengar itu, Nuo mengungkapkan, "Kau salah, Han Jingyuan. Di kehidupan sebelumnya, Li Yingwan dengan putus asa berlindung denganmu, tetapi kau malah menyetubuhinya dan mengkhianatinya." Si botak bernama Han Jingyuan ini pun bingung dengan perkataan sang MC kita tentang kehidupan sebelumnya. Tanpa basa-basi, Nuo langsung menendang drum yang mengikat Han Jingyuan dan Jung sambil mengatakan, "Pergilah ke Raja Yama, dia nanti pasti akan menjelaskan semuanya." Mereka berdua pun terlempar ke lautan dan tewas dengan sangat ngeri-ngeri sedap. Nuo yang mengingat ucapannya tadi berujar, "Hei, bukankah Raja Yama adalah aku?"
Kembali ke masa sekarang, hidung Noah pun mengeluarkan darah. Menurut Noah, dia hampir lupa. Dia tidak bisa menggunakan teknik itu secara sembarangan. Untuk menyelamatkan Yingwen saja, aku hampir menghabiskan semua kekuatan supernaturalku. Setelah itu, Noah dengan asiknya mendengarkan lagu yang dia putar sambil berdansa. Lalu dia pun mengacungkan jarinya. Sementara itu di aula SMA Yanbian,